Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Maya Utami Dewi Mkom, pada semester saat ini. Dan kebetulan pada semester ini saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Anti Korupsi. Baiklah, sebelum dimulai, mohon izin perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Ibu Maya Utami Dewi Mkom. Kode pengajaran saya MYU. Anda boleh memanggil saya Ibu Maya, Ibu Utami, ataupun Ibu Dewi, karena kebetulan semuanya adalah nama panggilan. Baiklah, untuk sekarang dan selanjutnya saya mengampu mata kuliah lebih mengarah kepada bidang komputer sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu sistem informasi. Nah, untuk mata kuliah yang Bu Maya ampu sementara ini ada sistem operasi, kemudian ada pemrograman web, aplikasi web, project web, database server, dan SQL. Selain mata kuliah PPKN yang kali ini Bu Maya akan sampaikan kepada Anda semua. Baiklah, untuk S1 sendiri, Bu Maya alumni dari Universitas Dianuswantoro. Kebetulan Bu Maya termasuk sebagai alumnus pertama untuk program studi S1 pada saat itu, yang lulus di wisuda pada tahun 1999. Kemudian saya lulus S2 pada tahun 2003 di Unaki Semarang. Nah, pada saat ini selain mengajar, Bu Maya menekuni bidang kuliner karena merupakan hobi, dan di samping itu juga bidang olahraga yaitu aktivitas bersepeda. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa Bu Maya sampaikan untuk perkenalan kali ini, dan untuk selanjutnya nanti bisa diinformasikan atau bertanya lewat Japri atau lewat WA Group. Baiklah, kita lanjutkan untuk perkuliahan pada saat ini. Nah, supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, kita tentulah membutuhkan media. Salah satu di antaranya adalah dibuatnya WA Group di sini. Nah, oleh karena itu, nanti harapan saya pada khusus mata kuliah PPKN ini ada grup tersendiri supaya lebih memudahkan kita dalam berkoordinasi ataupun berkomunikasi terkait mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Anti Korupsi. Baiklah, untuk info mengenai WA Group dan link-link selanjutnya itu sudah ada di Siakat, sehingga mohon nanti bisa diperhatikan di Siakat link-link yang sekiranya mengarah kepada pembentukan grup ataupun tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk saat ini penilaian yang nanti akan saya berikan meliputi absensi, ya, presensi atau kehadiran ini poin sekitar 20%, kemudian ada tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, harapannya setiap Anda masuk jangan lupa untuk melakukan presensi di Siakat sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diinformasikan sebelumnya. Jadi ikuti saja petunjuk untuk melaksanakan presensi pada saat Anda mengikuti perkuliahan saya. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tadi perkenalan sedikit dengan Bu Maya, kemudian mengarah ke juknis dari penilaian yang saya lakukan, kita lanjutkan langsung kepada inti materi pada hari ini. Adapun tujuan diberikannya mata kuliah PPKN ini kepada mahasiswa, jadi kita melihat pada tujuan ini. Setelah mempelajari tentang Pancasila sebagai filsafat, Pancasila dalam sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional dalam konteks demokrasi Pancasila, serta Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mahasiswa diharapkan
mampu untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pancasila dengan benar. Ya, terutama poinnya kepada ideologi kita yaitu Pancasila. Ini tujuan utama pendidikan Pancasila. Demikian juga untuk pendidikan kewarganegaraan dan anti korupsi. Diharapkan semua mahasiswa ini lebih memiliki pemahaman yang mendasar tentang apa sih kewarganegaraan itu, bagaimana menjadi warga negara yang baik, ya, dan bagaimana kita mengimplementasikan sikap-sikap tersebut terhadap tindakan-tindakan anti korupsi pada saat ini. Ya, nah itu adalah tujuan diberikannya mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta anti korupsi ini di lingkup perguruan tinggi. Jadi pemahaman inti tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana sejarah dan perkembangannya, bagaimana Pancasila yang merupakan etika politik dan ideologi nasional, bagaimana Pancasila yang menjadi paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bisa dipahami dan menjelaskan kembali ya tentang pemahaman Pancasila, kewarganegaraan maupun anti korupsi tadi. Itu adalah tujuan dari PPKN. Nah, dari satu semester ini nanti pada intinya untuk materi itu akan dibagi menjadi dua. Jadi materi sebelum UTS itu adalah Pancasila, sedangkan materi setelah UTS itu adalah kewarganegaraan dan anti korupsi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama kita lihat dulu dari penelusuran mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, di mana kita melihat pada nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat kita selama ini. Apa saja sih nilai-nilai itu? Jadi kita melihat ada satu nilai yang sampai sekarang juga masih tetap kita pertahankan nilai-nilai tersebut, diantaranya percaya kepada Tuhan dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Nah, ini adalah satu nilai yang sudah ada sejak dari dulu. Jadi masyarakat bangsa Indonesia itu memiliki kepercayaan, ya. Kemudian bagaimana kita dengan kepercayaan yang berbeda-beda ini bisa hidup rukun, damai, sejahtera, tidak ada kegiatan untuk saling membenci antar umat pemeluk agama yang lain ya. Jadi di sini kita melihat ada sikap toleransi yang kita tumbuhkan bersama dan itu membuat kita merasa nyaman. Nah, berikutnya adalah sikap gotong royong. Ini juga sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, di mana masyarakat bangsa Indonesia itu terbiasa untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan apalagi yang lingkupnya cukup berat dikerjakan bersama-sama dan kita sudah merasakan manfaat dari sikap gotong royong tersebut bahwa jika sebuah pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih ringan seperti itu dan selalu ada solusi. Ya, karena apa? Banyak yang memikirkan bagaimana ini baiknya, bagaimana untuk penyelesaiannya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah nilai musyawarah. Ini juga sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, di mana kita terbiasa ketika mengambil sebuah keputusan, ya, kemudian untuk membuat kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan dan lain-lain, istilahnya peraturan-peraturan seperti itu contohnya, itu kita selalu membiasakan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, ini yang menjadi hal yang cukup signifikan di lingkup masyarakat kita bahwa nilai-nilai seperti musyawarah ini masih kita jaga sampai sekarang. Nah, berikutnya adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Ya, nilai yang keempat ini juga masih ada ya, sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, di mana kita melihat bagaimana rasa solidaritas antar sesama yang ada di lingkup masyarakat kita,
bagaimana rasa kesetia kawanan serta sosial yang ada di lingkup masyarakat kita. Jika ada satu bagian masyarakat, ada satu kelompok masyarakat yang sedang mengalami musibah, maka kita akan bekerja sama, bergotong royong, ya, bahu-membahu, merapatkan barisan untuk membantu kelompok masyarakat yang sedang mengalami musibah tadi. Dan seperti ini sudah kita lakukan, ya, dan masyarakat Indonesia merasa nyaman memegang nilai-nilai teguh tadi. Jadi Bu Maya ulangi, ada percaya kepada Tuhan dan sikap toleransi antar umat beragama. Nilai yang kedua adalah gotong royong. Nilai yang ketiga adalah musyawarah. Dan nilai yang keempat adalah solidaritas atau kesetia kawanan sosial. Ini adalah konsep dan urgensi. Jadi kita menelusuri bagaimana menemukan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ternyata dilihat historinya dulu, ya, di mana kita punya nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat bangsa Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, berikutnya berbagai permasalahan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi kenapa mata kuliah ini penting diberikan sampai dengan lingkup perguruan tinggi? Itu kira-kira apa yang menjadi latar belakang? Nah, ternyata kita lihat ada banyak permasalahan yang pada intinya itu bersumber di mata kuliah ini. Jika ini tidak diberikan, akan muncul masalah-masalah ini. Apa saja? Ada kesadaran perpajakan. Kita melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini memiliki jumlah pembayaran pajak yang lumayan, yang bisa kita pergunakan untuk pembangunan negara kita juga. Nah, cuman kesadaran untuk membayar pajak ini yang perlu kita tingkatkan. Karena budaya sadar pajak ini nanti kalau sudah berhasil, itu tentunya akan sangat luar biasa, terutama bagi pembangunan negara kita. Ya. Nah, untuk kesadaran perpajakan ini tentunya juga dibarengi dengan baiknya lembaga-lembaga pajak yang mengelola pajak itu sendiri. Sehingga masyarakat itu merasa percaya dan yakin serta mantap ketika istilahnya itu ingin membayar pajak. Karena apa? Pengelolaannya jelas seperti itu, ya. Jadi kesadaran perpajakan ini diikuti dengan lembaga-lembaga terkait dengan pajak untuk pengelolaannya yang tentunya diharapkan harus transparan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua masalah korupsi. Indonesia masuk dalam kategori kasus korupsi yang cukup tinggi juga di beberapa negara Asia, ya. Jadi kita melihat ini juga dilihat oleh negara lain. Kalau negara itu sangat korup, ini tentunya juga sangat buruk juga. Para investor juga tentunya akan berpikir, ya, bagaimana nanti ingin menginvestasikan kalau negaranya adalah negara terkorup misalkan, ya. Jadi di sini untuk masalah korupsi ini masih dominan di tempat kita. Nah, bagaimana supaya kasus ini bisa dikecilkan, bisa diminimalkan atau dihilangkan pada akhirnya? Ya, ini tentunya dengan salah satunya memberikan mata kuliah PPKN ini dan anti korupsi ini kepada lingkup mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Ya, kenapa? Karena mahasiswa nanti akan setelah selesai itu terjun ke masyarakat untuk bekerja, untuk berbaur dengan masyarakat, mengimplementasikan apa ilmu yang sudah dimiliki di situ. Seperti itu. Nah, ini kita lihat kalau sudah seperti ini tentunya butuh basic atau dasar yang kuat untuk melawan hal seperti itu, ya, supaya tidak mudah untuk melakukan korupsi dan tindakan yang kurang baik lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, masalah lingkungan. Kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, bagaimana kita mengelola sumber daya tersebut? Bagaimana kita mengawasi ataupun mungkin mengelola lingkungan di sekitar kita? Untuk lingkungan sendiri kita masih salah satu contoh yang paling besar itu adalah masalah sampah. Di mana pengelolaan sampah ini sedang dipikirkan bagaimana biar tidak terlalu banyak. Nah, salah satu contohnya adalah dengan daur ulang.
Nah, tentunya untuk melakukan daur ulang ini kan dibutuhkan skill, kemampuan, ya, kemudian kesadaran dari pihak-pihak masyarakat untuk sadar memelihara lingkungan, menjaga penghijauan, ya, kemudian bagaimana memisah atau memilah sampah dari organik dan anorganik sehingga nanti bisa diolah kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ini untuk masalah lingkungan. Kemudian masalah narkoba, ini juga menjadi permasalahan yang masih cukup besar juga di lingkup kita, di mana yang kena itu tidak hanya anak-anak muda, orang dewasa, orang tua, anak kecil, ini juga kalau kita lihat luar biasa ya. Jadi dalam bahaya di sini kalau mereka sudah kena narkoba, jadi kita harus menggalangkan betul sikap anti narkoba. Jangan sampai narkoba ini membuat generasi muda di negara kita itu menjadi tidak punya masa depan. Kita harus tegas terhadap gerakan anti narkoba ini, ya. Jadi kita ikut sukseskan bagaimana supaya mereka yang ingin merusak generasi muda kita ini, ingin merusak negeri kita dengan narkoba ini keluar dari negara ini, ya. Negara ini aman seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya dekadensi moral. Nah, kita melihat bahwa di sini ada kecenderungan beberapa kegiatan yang pada akhirnya nanti akan membuat atau memberikan efek buruk bagi moral generasi muda kita sekarang, ya, seperti budaya-budaya barat yang mungkin lebih tren, lebih mudah untuk populer, lebih mudah untuk viral, misalkan seperti itu. Nah, ini harus kita tanamkan kepada generasi muda kita untuk menanamkan sikap moral yang baik yang berdasarkan, berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Kemudian ada juga disintegrasi bangsa, ada juga penegakan hukum yang berkeadilan. Kita melihat bahwa sekarang masih banyak hukum yang dipermainkan, masih banyak orang-orang yang berada di lembaga hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat, ya. Jadi di sini nanti membawa citra buruk bagi pengadilan di negara kita, pengadilan hukum, ya. Jadi di sini kita masih butuh sistem hukum yang kuat, yang tegas. Yang kedua, lembaga hukum yang baik juga, yang didukung oleh SDM-SDM yang sadar akan hukum juga dan taat, ya, serta kemudian berlandaskan pada ideologi kita Pancasila. Nah, kemudian ada juga kasus terorisme. Nah, ini juga membuat kondisi permasalahan yang cukup besar juga bagi negara kita, sehingga mungkin bisa saja menjadi pemecah belah kelompok masyarakat di negara kita, dan ini tidak bisa kita biarkan. Harus kita lawan, ya, apalagi untuk generasi muda yang sekarang ini. Nah, itu tadi adalah berbagai permasalahan di negara kita yang menunjukkan dari permasalahan-permasalahan tadi, mengapa mata kuliah PPKN ini perlu diberikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Nah, berikutnya urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Jadi jangan sampai mahasiswa sekarang itu tidak tahu kalau ditanya tentang budaya daerahnya masing-masing. Apa sih ciri khas dari budaya daerah di tempatmu? Nah, tentunya kita sudah bisa menjawab kalau kita paham akan budaya tersebut. Nah, ini jangan sampai tercabut dari akarnya, bahaya ya. Apalagi sampai mungkin diklaim sebagai budaya negara lain. Nah, kemudian yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, harapannya apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur, aktivitas, sampai tidur lagi, itu betul-betul mencerminkan sikap-sikap dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, berikutnya, yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan. Jadi jiwa kebangsaan mahasiswa ini
harus kita kuatkan, harus kita berikan basic yang betul-betul kuat di sini sehingga tidak mudah untuk terpengaruh oleh paham-paham dari luar yang tidak jelas. Nah, ini adalah urgensi pendidikan Pancasila di lingkup perguruan tinggi. Berikutnya yang keempat, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi budaya dengan mudahnya bisa masuk dan mungkin lebih populer dibandingkan budaya di negara kita sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif ini harus kita tunda dulu di sini. Harus kita stop. Ya, jangan sampai kita jalankan seperti itu. Kemudian yang kelima, Branson tahun 1998 sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Nah, jadi harapannya nanti kita untuk mahasiswa itu punya basic ya untuk pengembangan secara keilmuan maupun secara kemampuan dari mahasiswa tersebut yang tetap dilandasi oleh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, berikutnya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Nah, ini harus kita tekankan mulai dari mereka kecil sampai dengan dewasa sehingga nanti pada saat sudah terjun ke masyarakat, gaya hidup, cinta produk ini sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ini harus kita berikan bahwa kita itu hidup tidak hanya sekarang, yang ke depan besok masih ada generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, akan sangat disayangkan jika semua yang kita nikmati ini hanya dapat dinikmati pada generasi kita saja. Ya, itu akan lebih bermanfaat, lebih baik lagi kalau dinikmati oleh generasi yang mendatang. Nah, berikutnya kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Nah, ini yang penting juga ya sebagai generasi muda. Itu tentunya punya banyak teman adalah satu hal yang positif ya. Tapi di sini kita juga harus menjaga jangan sampai dalam bergaul ini membuat kita menjadi salah arah seperti itu. Nah, jadi kita harus menjaga norma-norma serta kesadaran yang ada dalam pergaulan supaya tetap terjaga dengan baik, tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Berikutnya kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Kita tahu bahwa kesehatan mental sangat penting ya. Jadi itu nanti akan sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Nah, ini harus kita jaga. Yang berikutnya kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Karena kita melihat bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih memerlukan SDM atau orang-orang yang memang tegas, kemudian juga paham tentang hukum, dan menjalankan sesuai dengan peraturan ataupun kaidah yang ada di dalam lembaga penegakan hukum itu sendiri. Nah, yang berikutnya menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Jadi kita harus bisa memberikan satu basic yang jelas kepada generasi muda kita. Jangan sampai ke depan mereka tidak tahu apa itu Pancasila. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu harus kita kenalkan mulai dari usia dini. Sedini mungkin tentang apa Pancasila itu. Itu tadi alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Berikutnya, secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu ada memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Berikutnya, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Nah, berikutnya kita melihat di sini ada di slide penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914-E-P-2011 tertanggal 30 Juni 2011. Dan kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 2 dan Pasal 35 Ayat 3. Jadi ada dasar hukum kenapa pendidikan PPKN ini diberikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Berikutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Untuk sumber historis pendidikan Pancasila nanti akan dibahas tersendiri, demikian juga ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila, sumber yuridis pendidikan Pancasila, dan sumber politik pendidikan Pancasila. Berikutnya kita melihat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, di mana dalam dinamika pendidikan Pancasila ini ada dua yang menjadi dasar kejadian atau hukum di sini. Yang pertama yaitu Dekret Presiden 5 Juli 59, kemudian ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978. Nah, berikutnya keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 89. Pada pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, Nomor 2 Tahun 89 tadi tentang Sispennas atau Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 99 tentang pendidikan tinggi, Jo pasal 1 SK Dirjen Dikti nomor 467-Dikti-Kep-99. Kemudian pada tahun 2000 itu ada SK Dirjen Dikti nomor 232-U-2000, ada SK Dirjen Dikti nomor 265-Dikti-2000, ada SK Dirjen Dikti nomor 38-Dikti-Kep-2002, dan juga ada ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 98 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, di mana sejak saat itu ya sudah tidak ada lagi yang namanya penataran P4. Nah, berikutnya ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Kembali mengurangi langkah-langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Kemudian
Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Itu pada tahun 2003. Nah, berikutnya apa sih tantangan untuk pendidikan Pancasila sendiri? Secara internal itu ada faktor ketersediaan sumber daya. Kemudian yang kedua, spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Ya, jadi ini tantangan secara internal. Ketersediaan sumber daya yang paham, yang mampu, yang bisa memberikan edukasi yang baik tentang Pancasila ya. Kemudian yang internal berikutnya adalah spesialisasi prodi yang mengakibatkan mata kuliah ini menjadi hal yang kurang menarik ya, karena untuk prodi sendiri sudah luar biasa untuk beberapa mata kuliah yang diberikan. Sementara PPKN ya hanya seperti ini, teori dan cenderung membosankan, seperti itu. Nah, kemudian tantangan pendidikan Pancasila secara eksternal itu ada krisis keteladanan dari para elit politik. Jadi ada banyak sekali sikap-sikap para elit politik tadi yang kurang pas, ya, yang akhirnya berdampak kepada krisis keteladanan. Berikutnya adalah maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Nah, ini adalah sikap atau tantangan secara eksternal. Berikutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan, di mana Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, ada pengantarnya dulu, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kita melihat histori daripada Pancasila, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi ini berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila itu dapat dibuat seperti ini. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill dari para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalisnya sesuai dengan program studinya masing-masing, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guide principle, sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship, seperti itu. Berikutnya, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau lead star bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itu tadi materi pengantar yang bisa Ibu Maya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, untuk belajar di rumah, cobalah untuk menjawab kuis berikut ini. Ya, jadi ini hanya untuk memperdalam pemahaman Anda karena perkuliahan ini kita lakukan secara daring. Saya ingin melihat apakah Anda bisa memahami atau tidak. Nah, silahkan dijawab kuis sederhana berikut ini. Untuk kuisnya sendiri ada 2. Yang pertama, sebutkan tantangan pendidikan Pancasila secara internal. Yang kedua, sebutkan tantangan pendidikan Pancasila secara eksternal. Baik, itu tadi kuis yang mungkin bisa dijadikan latihan, begitu ya.
bisa dijadikan latihan supaya Anda bisa lebih memahami materi yang Ibu Maya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa Bu Maya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Bu Maya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.